Habis ini istirahat mana? Beli makan nggak sih? Iya, beli makan. Boleh. Ayo kita beli makan juga ya. Boleh, yuk. Halo guys. Halo. Kita lagi di food court. Makan apa ya? Guys, halo guys. Halo. Jadi aku lagi beli ini. Kamu beli apa? Nggak beli. Terus beli apa? Tadi aku beli tahu. Tahu apa? Iya, coba Tahu liatin. apa? Mana lihat? Buat nanti di kos. Ya, masa nanti habis ini. Ini. Loh, Tim. Kuning banget. kuning banget coy. Kan emang gini. Kok kuning banget ya? Im, kok nggak beli tahu kuning sih? Kamu tau nggak sih kalau warnanya mengkilat kayak gini mah biasanya kayak pakai pewarna tekstil gitu. Masa iya? Iya. Tapi ini enak. Ya enak sih enak, tapi kan gak sehat. Kamu tuh sering ya makan kayak gini apa cuma sekali dua kali? Sering. Soalnya kan anak kos, Murah juga nggak sih? Ih, jangan lagi, Im. Lihat. Ya, viralin ya. Kuning Ini banget. tuh kuning banget. Dan ini tuh biasanya diduga itu pakai warna tekstil yang apa tuh namanya? Yang mereka dulu ya. Jadi kalian hati-hati kalau bisa mau beli ini ya guys. Jangan ditiru Iim, guys. Jangan karena murah ya, Im kamu beli. Ini mau putih deh. Heeh. Jangan beli ya guys, jangan beli. Im, kok belum pulang? Belum, aku kepikiran tadi. Oh, belum ini. Kenapa? Baik kami. Oh, yang itu yang anak-anak bilang tadi. Iya. Ya juga sih. Emang itu tuh kayak ya takutnya sih agak bahaya. Takutnya itu kalau apalagi kamu makannya sering kan. Iya, makanya itu tadi dari tadi aku kepikiran. Gimana sekarang kita coba uji lab biar membuktikan itu ada warna tekstilnya atau enggak. Biar kamu juga nggak beli lagi. Iya. Udah kalau kita coba bersama-sama. Iya, Ayo, oke.
Selamat pagi pemirsa, media sosial tengah dihebohkan oleh aksi sekelompok mahasiswa yang melakukan siaran langsung dari kampus. Dalam live tersebut, mereka menampilkan temuan mengejutkan, yaitu tahu kuning yang beredar di pasaran diduga mengandung zat aditif berbahaya yang mengandung pewarna tekstil yang seharusnya tidak digunakan dalam makanan. Aksi spontan para mahasiswa ini menjadi viral, bukan hanya karena keberanian, mereka mengungkapkan fakta tetapi juga karena proses pengujian sederhana yang dilakukan secara langsung di depan kamera. Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu diskusi mengenai keamanan pangan serta penguatan zat aditif ilegal pada produk konsumsi sehari-hari. Pemirsa, pada kesempatan ini saya telah terhubung dengan Fawas yang akan mewawancarai sekelompok mahasiswa tersebut secara langsung dari lokasi. Informasi selengkapnya akan segera kami hadirkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang pemirsa, saya hari ini berada di Laboratorium UNESA, tempat di mana 3 mahasiswa melakukan uji coba tahu. Baik, perkenalkan nama saya Aura dan rekan saya Jihan dan Ima. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Biologi yang melakukan penelitian terhadap tahu dengan zat aditif. Aurel, bisa jelaskan tidak apa perbedaan dari kedua tahu tersebut? Tentu. Jadi tahu berwarna kunyit itu memiliki warna kuning yang pucat, agak tidak merata dan natural. Sementara tahu yang memiliki metanol yellow warnanya sangat cerah, seragam dan tampak seperti nyala. Nah, teksturnya itu juga lebih kaku dan tidak alami bila dibandingkan dengan tahu kunyit. Perbedaannya cukup mencolok. Bisa jelaskan bagaimana pengujian kimia yang kalian lakukan? Kami melakukan uji pelarutan pemanasan dan kromatografi. Jadi tahu kunyit larut wajar itu tanpa meninggalkan banyak residu. Sebaliknya, tahu yang menggunakan metanyl yellow menghasilkan residu kuning kejindaan yang sangat pekat ketika direndam. Pada uji kromatografi, tahu kunyit menunjukkan bercak kurkumin yang aman. Sedangkan sampel metanyl yellow menunjukkan bercak senyawa azo yang berbahaya dan dapat memicu gangguan hati hingga berpotensi karsinogen. Cukup mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana dari sisi keamanan konsumsi jangka panjang? Baik, pewarna ilegal seperti metanol yellow sulit terurai dalam tubuh, sehingga bisa menumpuk. Jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menyebabkan stres oksidatif, mengganggu metabolisme, dan memicu iritasi saluran pencernaan. Risiko kesehatannya sangat tinggi. Setelah melakukan seluruh pengujian, apa rekomendasi yang kalian bisa berikan kepada masyarakat dan produsen? Jadi, saran kami sebagai peneliti yang sudah mencoba bahwa tahu kuning itu mengandung metanyl yellow, yaitu masyarakat harus lebih berhati-hati jika menemukan tahu dengan warna yang terlalu cerah. Yang kedua, sebaiknya produsen dari tahu kuning menggunakan kunyit karena lebih aman dan mudah didapatkan. Dan yang terakhir, adanya pengawasan dari pihak terkait yang harus ditingkatkan agar pewarna ilegal seperti metanyl yellow tidak lagi digunakan dan dipasarkan. Terima kasih atas penjelasannya. Penelitian ini menunjukkan pentingnya bahan pangan dengan cermat. Dari Laboratorium UNESA, saya menjelaskan. Saya Muhammad Fawas Aziz izin mengundurkan diri dan terima kasih. Jaga kesehatan keluarga Anda dan utamakan kenyamanan keluarga Anda. Terima kasih.
Baik, kesimpulan yang dapat diambil pada video kali ini adalah tahu yang diberi pewarna tekstil merupakan produk pangan yang sangat berbahaya. Karena pewarna jenis ini seperti methanol yellow adalah bahan kimia yang seharusnya hanya digunakan untuk industri, bukan makanan. Bahan pewarna tersebut bersifat toksik, tidak dapat diurai dengan tubuh, dan dapat menumpuk di organ vital. Dalam jangka pendek, konsumsi tahu berwarna tekstil dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, mual, mutah, diare, pusing, dan reaksi alergi. Jika dikonsumsi terus-menerus, efeknya jauh lebih serius, seperti kerusakan hati dan ginjal, gangguan sistem kekebalan, serta iritasi pada kulit dan mata. Dampak paling berbahayanya adalah sifat pewarna tekstil yang karsinogenik, artinya dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap zat warna sintetis yang dilarang ini dapat meningkatkan resiko kanker hati, kandungan kemih, dan sistem pencernaan. Selain itu, penggunaan pewarna tekstil pada tahu menggambarkan proses produksi yang tidak higienis dan melanggar standar keamanan pangan, sehingga memungkinkan adanya kontaminasi lain yang juga meningkat. Secara keseluruhan, tahu mengandung pewarna tekstil sangat tidak aman dikonsumsi. Menghindari produk ini penting untuk melindungi kesehatan diri dan keluarga. Kalian, para konsumen, juga perlu waspada terhadap tanda-tanda tahu berbahaya, seperti warna yang terlalu mencolok atau tidak alami. Serta kalian bisa membeli tahu dari produsen yang terpercaya dan terjamin keamanannya. Saya, Muhammad Fawaz Ezi, izin mengakhiri video dan selamat tinggal. Sampai jumpa, bye-bye. Ini mah tahu kuning gak baik aja. Terus mandi kesuwen rek.